Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini, hari Rabu tanggal 13 November ya teman-teman, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, kesempatan pagi hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Tol Jogja Solo, persiapan dari Tol Jogja Solo yang rencananya akan dibuka akhir tahun nanti dari STA 22 sampai dengan 30 Simpang Susun Prambanan sampai dengan Simpang Susun Klaten. Nah, di pagi hari ini kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Adapun kondisi yang bisa kita lihat di sekitar lokasi ini adalah saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan untuk sambungan-sambungan ataupun struktur-struktur jembatan ya teman-teman, ataupun terowongan. Terlihat di depan kita ini adalah struktur-struktur terowongan ataupun jembatan. Ini sudah mulai dilakukan proses pelapusan aspal. Nah, ini karena memang kemarin dibuat agak sedikit cekung ya teman-teman. Nah, ini untuk proses pengaspalan. Jadi nanti teman-teman ketika melewati Tol Jogja Solo sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini kemungkinan nanti tidak akan merasakan getaran ya, gajluk gitu ya teman-teman. Jadi sudah rata. Nah, dari sini nanti kita akan menyusuri sampai Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Untuk menghemat waktu langsung saja kita berjalan. Namun sebelum itu seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Dari STA 22 Simpang Susun Klaten ini kita akan mulai berjalan menyusuri Tol Jogja Solo ini. Kita akan berjalan insya Allah nanti sampai dengan Simpang Susun Prambanan di sekitar STA 30. Nah, terlihat di sekitar Simpang Susun Klaten ini, ini sudah mulai dilakukan dari proses pelapusan aspal untuk struktur terowongan maupun jembatan yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, ini nantinya semua permukaan badan jalan yang ada di atas dari struktur terowongan maupun jembatan ini akan dilakukan dari proses pelapusan aspal. Nah, namun terlihat ini masih ada satu buah struktur jembatan yang nampaknya belum dilakukan dari proses pelapusan aspal ya teman-teman. Nah, nantinya ini akan menyusul juga akan dilakukan dari proses pelapusan aspal. Karena kalau nanti tidak dilakukan dari proses pelapusan aspal, ini nantinya akan sedikit gerunjal ya teman-teman, dublek, karena ada sedikit selisih ketinggian dari permukaan badan jalan. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan. Nah, ini nampak guardrail maupun parapet ini sudah selesai dikerjakan. Nah, di depan ini juga sudah dilakukan dari proses pelapusan aspal ya teman. Kita sudah berada di sekitar STA 23, kita berada di sekitar Desa Gatak. Ini kita berjalan terus. Ini proses pelapusan aspal ini sendiri sudah dilakukan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini terlihat belum dilakukan dari proses pelapusan aspal. Nah, berarti proses pelapusan aspal ini baru dimulai dilakukan ya teman-teman, baru mulai dikerjakan, belum lama. Karena kita juga dari sini ini kurang lebih 1 minggu atau 10 hari yang lalu belum dilakukan dari proses pelapusan aspal. Nah, nanti ininya diharapkan proses pelapusan aspal ini juga akan terus dikerjakan sampai dengan Simpang Susun Prambanan, di mana Tol Jogja Solo ini rencananya nanti akan dibuka fungsional ya teman-teman. Nah, kita sudah berada sampai di sekitar Desa Gatak Ngawen.
Terlihat di sisi sebelah kiri ini masih disiapkan dari precast yang nantinya menjadi saluran drainase minor. Namun nampaknya ini sudah selesai ya teman-teman, karena di belakang dari guardrail ini sudah terlihat dilakukan proses pemasangan dari saluran drainase minor ataupun precast. Nah, nampaknya itu adalah sisa-sisa dari precast yang mungkin nanti akan digeser ke lokasi yang lain. Nah, ini terlihat di sisi sebelah di depan kita ini juga sudah dilakukan dari proses pelapusan aspal. Nah, ini sudah berarti sudah cukup signifikan ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 24. Kita berada di perbatasan antara desa Duet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dengan desa Demak Ijo di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Nah, kita sudah memasuki di daerah Demak Ijo ya teman-teman, Kecamatan Karangnongko. Di sekitar STA 22 sampai dengan STA 25. Nah, ini sudah badan jalan ini sudah terlihat sempurna karena proses pengecoran rigid untuk badan jalan sudah selesai. Proses pengecoran parapet pembatas tengah ini juga sudah selesai, dan guardrail ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat, kita susuri ini sudah sempurna ya teman-teman. Nah, ini di sekitar STA 25 ini desa Demak Ijo, Jagalan ya teman-teman. Nah, ini baru sampai di sini proses pelapusan aspalnya. Nah, tadi terlihat adalah alat berat jenis roller finisher yang dipergunakan untuk memadatkan aspal ya teman-teman. Permukaan aspal yang baru dihamparkan dengan alat aspal finisher. Ini baru sampai di sekitar STA 24 Desa Jagalan. Kita sudah memasuki di sekitar STA 25, masih di Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Terlihat di depan itu adalah alat berat jenis power carber yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran parapet. Nah, di sini nampaknya juga sedang dilakukan dari proses pengecoran parapet untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, untuk jalur yang mengarah ke Solo ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di perbatasan antara Desa Jagalan dengan Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko. Ini adalah struktur jembatan terpanjang di seksi 1.2 Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Prambanan ini ya teman-teman. Ini adalah jembatan yang terpanjang. Kita sudah berada di Desa Karangnongko. Nah, nampaknya proses pengerjaan dari jalur akses warga yang berada di bawah dari jembatan itu nampaknya sudah selesai. Kemarin juga sudah kita lihat sudah dicor full ya teman-teman. Nah, ini sudah diberikan pembatas guardrail. Nah, ini warga sudah tidak bisa melintas karena sudah dipasangi dari guardrail ya teman-teman. Ini sudah ada perkembangan. Nah, kemarin kita lihat di sini belum dilakukan dari proses pemasangan guardrail ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 26 Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Terlihat di sisi sebelah kanan ini belum dilakukan dari proses pengecoran parapet. Ini masih dilakukan proses persiapan terlebih dahulu. Perkembangan yang bisa kita lihat adalah di sebelah kiri sudah selesai dilakukan proses pengerjaan pemasangan dari guardrail ya teman-teman. Guardrail ini sudah selesai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini jadi badan jalannya ini sudah terlihat mantul, tinggal nanti menyelesaikan dari proses pengerjaan parapet cor kokongkeret baren untuk pembatas tengahnya. Ini masih berupa rangka-rangka besi yang sudah dipersiapkan ya teman-teman. Namun untuk jalur yang mengarah ke Solo ini sudah selesai dikerjakan proses pengecoran parapetnya. Jadi ini fokusnya saat ini sedang mengerjakan parapet untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Di sekitar desa
Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum ini nantinya akan banyak sekali struktur jembatan ya teman-teman. Jadi nanti akan masih ada proses finishing, yaitu pelapusan aspal. Nah, di sebelah kiri ini nampaknya sedang dipersiapkan dari timbunan tanah uruk yang dipergunakan untuk menimbun bahu jalan sisi luar ya teman-teman, sebelum nanti dilakukan dari proses pemasangan gadril serta pemasangan saluran drainase minor. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 27 ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di Desa Karangduren, masih di Kecamatan Kebonarum. Lihat di sebelah kanan ini baru berupa rangka-rangka besi, serta di sebelah kiri ini masih banyak sekali tumpuan-tumpuan dari precast untuk saluran drainase minor. Di sebelah kiri juga sudah dipersiapkan ataupun sudah dipasang dari gadrilnya ya teman-teman. Gadril ini sudah terpasang untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, jadi pengaman sisi pinggir ini sebagian besar sudah selesai dikerjakan. Nah, ini adalah alat berat power carver lagi yang dipergunakan untuk membantu proses pengecoran parapet. Nah, ini dari barat menuju ke arah timur ya teman-teman. Nanti ditempukkan dengan satu buah alat berat yang memulai dari sisi sebelah timur tadi. Nah, kita sudah berada di sekitar Desa Menden, masih di Kecamatan Karangnongko. Kita sudah berada di sekitar STA 27 ya teman-teman. Nah, ini nanti di sini nampaknya akan menjadi jalur darurat. Nah, ini dilakukan dari proses pembukaan jalur atau pembatas tengahnya. Nah, itu dipergunakan kalau ada keadaan darurat, bisa berpindah jalur sewaktu-waktu ya teman-teman. Nah, di sisi sebelah kiri di Desa Menden ini masih belum dipasangi dari gadril, namun saat ini masih dikerjakan dari proses pengerjaan pemasangan precast untuk saluran drainase minor. Nah, ini sudah dikerjakan. Nah, ini terlihat precastnya juga masih ditumpuk di sekitar lokasi ini untuk nantinya dipasang, karena di sekitar STA 27 ini masih beberapa lokasi masih akan dimulai dari proses pengurukan bahu jalan. Nah, terlihat material tanah uruk ini masih ditumpuk di sekitar lokasi ini untuk nanti diratakan dan dipadatkan ya teman-teman. Di depan ini ada sebuah struktur jembatan yang terlihat masih berupa rangka besi untuk pagar pengamannya ataupun parapetnya. Nah, ini berada di sekitar STA 28, perbatasan antara Kecamatan Kebonarum dengan Kecamatan Jogonalan, yaitu Desa Granting ya teman-teman. Nah, di sini di sisi sebelah kiri ini sama seperti yang ada di Desa Menden tadi. Material tanah uruk masih disiapkan, masih ditumpuk di sisi bahu jalan, nantinya untuk menguruk bahu jalan agar permukaannya setara dengan badan jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, sehingga nanti setelah proses pengurukan ini selesai, nantinya akan dilakukan dari proses pemasangan gadril. Nah, karena gadril ini di sisi sebelah selatannya nampaknya juga sudah selesai dikerjakan. Kalau sudah diuruk, sudah dipadatkan, nanti baru bisa dilakukan proses pemasangan gadril serta precast sebagai saluran drainase minor ya teman-teman. Nah, kita sudah hampir memasuki di sekitar STA 29. Nah, kita sudah hampir memasuki di Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko lagi ya teman-teman. Nah, di sini nampak sudah selesai beberapa lokasi gadrilnya, namun terlihat di depan ini untuk material tanah uruknya masih berupa dipersiapkan untuk dilakukan proses perataan untuk menguruk bahu jalan ya teman-teman. Nah, ini masih terus dikerjakan.
nantinya kalau material-material tanah uruk ini sudah selesai dikerjakan, sudah diratakan, ini nantinya sudah hampir dikatakan selesai karena tinggal memasang gadril. Nah, ini adalah mobil untuk mempersiapkan dari material precast yang dipergunakan untuk saluran drainase minor. Nah, ini adalah struktur jembatan yang ada di perbatasan antara kecamatan Karangnongko dengan kecamatan Jogonalan. Kita sudah memasuki di sekitar desa Perawatan STA 29 ya teman-teman. Ini tinggal dilakukan dari proses pemasangan gadril untuk sisi sebelah kiri. Namun nanti akan masih mengerjakan perataan serta pemadatan material-material tanah uruk ini. Material-material tanah uruk yang sudah dipersiapkan ditumpuk di sisi kiri ini nantinya masih akan dilakukan proses perataan dan pemadatan ya teman-teman. Nah, ini adalah jembatan di sekitar desa Joton ya teman-teman, perbatasan antara desa Joton. Nah, ini nampaknya di sini masih dipersiapkan dari pengecoran untuk parapet batas tengah. Dan terlihat di sisi sebelah kiri ini, di sebelah kiri kita itu adalah jalur untuk menuju ke akses exit tol Prambanan. Itu juga sudah dilakukan proses pengecoran rigidnya. Nah, itu juga sudah tersambung. Kemarin beberapa kali kita ke sini masih sedikit dilakukan proses penambalan. Nah, saat ini nampaknya sudah selesai, sudah tersambung full yang ke arah exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, berarti ini proses pengerjaan ini tinggal nanti memasang dari pembatas. Nah, entah nanti akan menggunakan gadril ataupun parapet ya teman-teman. Nampaknya masih nanti menggunakan gadril ya, nampaknya, tapi kita lihat saja perkembangannya. Nanti kita akan melihat terus progresnya seperti apa. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami yang akan datang ya teman-teman, terus ikuti kami sehingga nanti teman-teman bisa melihat perkembangannya dari hari ke hari ya. Kita sudah berada di Simpang Susun Prambanan. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar STA 30 di sekitar Simpang Susun Prambanan di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Kita tadi sudah menyusuri dan melihat perkembangan maupun persiapan tol Jogja Solo dari Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan. Ada keren mobil. Terlihat tadi sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan, juga proses cor beton rigid ini juga hampir sudah dipastikan sudah selesai. Dan saat ini konsentrasinya adalah proses pengerjaan gadril maupun parapet, konkret barer, pembatas tengah maupun tepi dari badan jalan tol Jogja Solo. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.